Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin saya, Dinanda Aprilila Cahyani. Izinkan saya kali ini menemani waktu teman-teman semua di video pembahasan kali ini dengan tema personal branding. Kali ini ada 6 pembahasan loh yang akan kita bahas. Mau tahu nggak apa aja? Sini-sini aku kasih tahu. Yang pertama, ada apa itu personal branding. Yang kedua, isi dari personal branding. Yang ketiga, siapa saja sih yang dapat melakukan personal branding. Yang keempat, platform di mana saja yang dapat kita jangkau untuk mengenakan branding diri kita. Yang kelima, tantangan. Lalu yang terakhir, manfaat dari personal branding. Sebelum lanjut ke video pembahasan selanjutnya, teman-teman sudah tahu belum apa sih itu personal branding? Pasti belum tahu. Sini-sini aku kasih tahu. Personal branding adalah membangun dan mengelola citra diri di mata publik. Hal ini bisa membangun persepsi yang positif loh mengenai kepribadian, keahlian, dan juga pencapaian. Lalu, isi dari personal branding itu ada apa aja sih? Isi dari personal branding itu ada banyak banget loh teman-teman. Yang pertama ada value atau bisa disebut juga nilai. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan ini terbagi sebagai dua jenis. Yang pertama ada soft skill, lalu yang kedua ada hard skill. Yang ketiga penampilan, yang keempat perilaku, dan yang terakhir ada keunikan. Mungkin itu untuk isi dari personal branding ya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu siapa saja yang dapat melakukan personal branding? Tentu saja untuk melakukan personal branding itu bisa siapapun, di umur berapapun, dan kapanpun kalian itu bisa melakukan personal branding. Mungkin dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan kakak-kakak yang sudah duduk di bangku kuliah, ataupun kakak-kakak dan teman-teman yang sudah bekerja, itu bisa banget loh melakukan personal branding. Lalu pertanyaan selanjutnya, platform di mana saja yang dapat kita jangkau untuk mengenalkan branding diri kita? Itu ada aplikasi banyak banget di era digital seperti ini. Tentunya aplikasi sudah sangat canggih ya. Ada 6 aplikasi yang akan aku kasih tahu ke kalian mengenai aplikasi yang dapat kita jangkau untuk mempersonal branding diri kita. Yang pertama itu ada Instagram, yang kedua TikTok, yang ketiga YouTube, yang keempat Twitter, yang kelima Telegram, dan yang terakhir LinkedIn. Keenam aplikasi ini sangat bermanfaat, apalagi di era digital seperti ini yang menyebarkan informasi secara luas. Jadi personal branding jika ditampilkan di akun sosial media itu akan berhasil ya teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya itu adalah pertanyaan yang terakhir. Apa itu tantangan dan juga manfaat dari personal branding? Dari tantangan dari personal branding itu yang pertama, persaingan yang ketat. Di era digital ini pasti sudah banyak banget dari teman-teman seluruh di mancanegara itu sudah melakukan personal branding diri mereka. Maka dari itu, persaingan yang ketat menjadi tantangan yang besar bagi kita semua. Lalu yang kedua, itu ada namanya konsistensi konten. Lalu yang ketiga, itu ada namanya penerimaan kritik. Bagaimana dari kalian saat menampilkan postingan ataupun konten, kalian harus menerima ataupun tidak menerima kritik dari para masyarakat. Jadi kalian harus bijak ya dalam menerima kritik-kritik tersebut. Lalu yang terakhir ada yang namanya manfaat. Manfaat dari personal branding. Manfaat dari personal branding itu yang pertama adalah yang namanya itu peluang kerja karir. Yang kedua peningkatan visibilitas, lalu yang ketiga kredibilitas. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Pesan dari aku, mulailah personal branding mulai dari sekarang ya, karena personal branding itu sangat penting loh bagi teman-teman semua untuk memulai peluang kerja atau memulai masa depan yang cerah. Mungkin segitu saja dari aku, Rinanda.